Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, pada siang hari yang berbahagia ini kita adalah dapat duduk bersama-sama, yaitu dengan Bapak Fatih Sembara dan juga dengan Pak Hendi Sandra, teristimewa dengan Profesor Azam dan Dr. Pradi dari Malaysia, dan para bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi, di mana tujuan kita pertama untuk memperingati haul almarhum Abuya Mudawali, dan kedua yaitu untuk membuka pengajian tasawuf dalam tahun ini. Para hadirin hadirat sekalian, ajaran tauhid tasawuf yang telah saya lakukan ini sudah lama, sampai 30 tahun yang lalu. Pada waktu saya menjadi pimpinan pesantren di Darussalam, pesantren peninggalan orang tua, kemudian saya pindah ke Pauni. Ini kampung Umi. Jadi pada waktu itu saya merasa bahwa seolah-olah yang saya ajarkan atau yang saya dapatkan tidak bisa membawa ketenangan. Saya takut masa depan dan juga saya tidak bisa bermasyarakat baik dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat. Lalu makanya oleh teman-teman menyampaikan kepada saya, teman-teman ahli tarekat, saya ikut tawajuh. Jadi supaya dapat sedikit membesarkan ajaran tasawuf, maka saya pergi ke Tapanuli. Tadi Tapanuli saya bertemu dengan Syekh Ja'far. Ja'far ini dia belajar di Mekah sampai 10 tahun. Dia mengatakan sama saya, jangan muram, jangan gundah. Ingat saja ayat Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, yarfa'illahu alladzi amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang yang didatangkan ilmu beberapa derajat. Makanya saya berpikir, iman yang bagaimana Allah bisa mengangkat. Tadi pulang saya balik-balik kitab. Tadi iman itu ada iman nakis, ada iman kamil.
beriman kepada Allah sehingga tidak terlihat lagi selain Allah dan diri kita, maka itu dikatakan iman kamil. Orang yang dapat melakukan sedemikian lalu dapat mengamalkan ilmu hukum syara dengan baik, maka akan diangkat oleh hingga murid-murid tarekat itu saja membuat satu majelis membicarakan bagaimana supaya mendapat iman kamil ini. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Mursalah diterangkan, keluarlah engkau daripada engkau, bertambah iman engkau. Keluarlah engkau dari engkau, bertambah tauhid engkau. Jadi bagaimana kita mengeluarkan kita dari kita? Jadi membicarakan demikian, dibuatlah itu majlis mengkaji tasawuf. Lalu pengkajian ini mula-mula tidak berapa orang, 20 orang saja yang ada di daerah. Jadi kemudian satu buah menyampaikan ajaran tasawuf ini ke Aceh Barat. Lalu diadakanlah mudzakarah seminar ASEAN. Jadi diundang dari Malaysia. Makanya oleh MPU Aceh tidak membolehkan. Jadi oleh Bupati Ramli mengatakan mereka orang Malaysia ini ingin bertemu dengan Abu, yang bukan turun mudzakarah. Kalau bicara mudzakarah itu bagus juga. Jadi saya tidak diterima di Aceh. Baiklah ulama-ulama daya atau ulama pemerintahan yang ada di Aceh. Maka saya lari ke Malaysia. Jadi saya lari ke Malaysia bertemu dengan Tengku Ibrahim, Zukri dan beberapa kawan di Malaysia. Maka atas bantuan daripada mereka-mereka ini, saya dapat kembangkan ajaran tasawuf kesufian di Malaysia. Para hadirin hadirat sekalian, karena telah berapa kali seminar mudzakarah, baik tingkat ASEAN dan tingkat internasional. Jadi ulama-ulama yang ada di Aceh ini diundang, mereka tidak hadir. Di ulama-ulama besar itu mengatakan kalau kami hadir, kami sesat, dan juga masyarakat sesat. Para hadirin hadirat, karena ulama-ulama dulu hanya membicarakan iman akidah, tidak ada membicarakan ihsan tasawuf kesufian, sehingga mereka menganggap ihsan tasawuf kesufian ini bisa menghilangkan akidah. Jadi mereka menentang ajaran tasawuf dan kesufian. Para hadirin hadirat, ajaran tasawuf kesufian ini bisa menumbuhkan akhlak yang bagus, bisa memperbaiki ibadah, khusyuk, hudhur hati, ikhlas dan istiqamah, dan juga dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki. Tauhid hakiki tidak ada wujud selain Allah. Maka dengan tiga ini kita dapat diterima di mana-mana dan dicintai di mana-mana, baik oleh rumah tangga, tetangga, dan masyarakat. Para hadirin hadirat, dalam perjuangan tasawuf kesufian di Aceh memang itu agak berat karena fitnahnya itu besar. Atau diadakan mudzakarah seminar di Medan oleh MPU Aceh
sehingga undangan telah hadir bisa dibatalkan oleh yaitu MUI Medan, Armadua, Maradua. Tadi disampaikan kepada Kapolda supaya itu diaman. Diundang lagi oleh orang Petaling Jaya di Malaysia. Tadi masuk fitnah dari Aceh, dari Medan, sehingga telah dipersiapkan yaitu 20 tiket pesawat bisa batal. Para hadirin hadirat, ilmu tauhid tasawuf dan sufi ini inti daripada segala ilmu. Kalau tauhid tasawuf dan sufi ini telah dapat kita kuasai, telah tetap di dalam batin kita, cukup dengan ilmu itu. Yaitu tercakup ekonomi, politik, semua tercakup. Dan semua dapat kita lakukan dengan baik. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa walaupun kita tidak alim, sealim orang yang alim, saya itu belajar taufah, mengajarkan taufah, tapi kalau ada ilmu ini, jadi kita tetap dihargai, tetap kita itu diminati di mana-mana. Sampai ke Malaysia juga, itu saya sampai di Malaysia oleh Datuk Anwar Ibrahim menemui saya. Jadi dia menanyakan berapa ajaran tasawuf dan kesufian. Jadi telah dia menerima apa yang saya sampaikan. 15 hari setelah itu dia terpilih menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Jadi para hadirin hadirat, benarnya ini tadi telah dikatakan oleh Profesor Dr. Azmine bahwa ini saya melihat banyak orang, padahal orang banyak hadir Bu. Jadi saya katakan, Anda bisa melihat orang banyak hadir, perasaan saya banyak hadir. Jadi kalau penyampaian ajaran tasawuf ini, jin-jin Islam itu hadir untuk mendengar. Jin-jin Islam hadir untuk mendengar pada rohani-rohani itu hadir. Dan pakai serban, lupa mereka ingin untuk mendengarkan ajaran. Jadi itulah menandakan bahwa keberkahan daripada ilmu tasawuf. Di dalam kitab Iqadul Imam diterangkan siapa yang membenarkan tauhid tasawuf, membenarkan saja sudah menjadi wali kecil. Siapa yang dapat mengamalkan itu sudah menjadi wali besar. Saya dapat untuk membicarakan itu sama seperti bintang, diperlukan di mana-mana. Itu ajaran tasawuf. Sebenarnya ajaran ini tidak payah, mudah. Orang mengatakan payah. Ilmu ini, dia ini ada 4 tingkatan. Tasawuf ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, namanya seperti kita sembahyang. Kita tahu syarat rukun sembahyang, ilmu. Kemudian amal, yang kita tahu itu kita kerjakan. Bagaimana itu berdiri betul, bagaimana takbiratul ihram, kita amalkan. Bagaimana ruku', bagaimana sujud, amalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga hal. Hal ini ialah hakikat ketuhanan yang melimpah ke dalam hati kita, sehingga kita cinta dan rindu kepada
kebenaran sifat Jamal dan Jalal yang berpunca dari Zat masuk ke dalam hati. Dengan demikian kita bisa lupa kepada yang lain, tidak teringat yang lain. Itu hal. Yang keempat, yaitu kita syuhud. Artinya kita menyaksikan sifat-sifat Allah itu di dalam hati kita. Sehingga tidak ada yang ada dalam hati kita kecuali Allah. Itu syuhud. Dikatakan juga dengan makrifat. Jadi makrifat ini karena syuhud menyaksikan apa yang dalam hati kita, makrifat. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu ini itu untuk beramal, bukan untuk bermakrifat. Ilmu untuk beramal. Amal itu dapat menimbulkan hal kalau amal itu ikhlas. Jadi hal untuk syuhud dan makrifat. Jadi 4 tingkatan. Jadi kalau Anda dapat melakukan 4 tingkatan, terutama di dalam beribadah dan bermuamalah, insyaallah Anda akan dicintai, disayangi oleh Allah dan oleh makhluk-makhluk. Makanya akhlak itu tumbuh dari hal. Karena ada cahaya Allah, kita bisa berakhlak yang bagus. Kalau tidak, maka akhlak itu kita perbuat-buat saja. Akhlak adalah satu sifat yang ada pada batin kita, di mana dengan sifat yang demikian itu akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik tanpa pikir dan berpayah-payah. Kalau sifat dalam batin kita itu jelek, timbullah perbuatan yang jelek tanpa pikir dan berpayah-payah. Kalau sifat dalam batin kita itu baik, akan lahirlah sifat-sifat yang baik tanpa pikir dan berpayah-payah. Jadi kalau umpamanya umat Islam, terutama pemerintah kita, bisa berakhlak yang bagus, bisa beribadat yang baik, bisa bermakrifat dengan tauhid hakiki. Makanya negeri kita akan aman dan bagus, Islamnya akan kuat kembali. Ini datang Pak Profesor Doktor dari Malaysia. Abu, saya ini Abu, teman saya ketua askar di Malaysia, Jenderal. Dia report dengan istrinya. Report bagaimana itu? Jadi kita tidak boleh ingat. Kalau kita ingat pada istri kita, kita berpisah dengan Allah. Kalau kita ingat pada istri kita, kita berpisah dengan Allah. Kalau ingat kita kepada diri kita, kita berpisah dengan Allah. Kita harus melatih hasmut tafarruq, memutuskan bercerai. Kita harus memutuskan bercerai. Jadi tidak ingat. Berbeda dengan Tengku Ketong. Nah, Tengku Ketong kemana? Tengku Ketong dalam suluk sudah pulang, Abu. Dia itu dengan istrinya dia kencing, tapi dia pulang juga. Dia berarti ingat juga, sehingga Tengku Ketong ini artinya tidak dihargai oleh istrinya. Diajaknya pergi tawajud, tidak mau. Masuk tarikat, tidak mau. Karena dia ingat terus pada istrinya. Iya betul, Pak.
Kembang keketanglah pulang, ayolah dulu apa ya pulang. Iya. Jadi begitulah kita harus melatih. Jangan ingat selain Allah. Kalau kita ingat selain Allah, kita berpisah dengan Allah. Jadi yang selain Allah, baik istri kita, anak kita, tidak perlu kita ingat. Itu sudah diingat oleh Allah. Sudah diingat? Sudah diingat oleh Allah. Menyibukkan itu ingat. Bapak Bupati Aceh Barat, dia tidak teringat dia pada rakyat. Tidak teringat ya? Dia ingat ya Allah. Rakyat itu urusan Allah. Maknanya sekali-kali ingat waktu datang ingat, tidak boleh tidak, tapi tak boleh. Jadi kalau kita banyak ingat kepada lain Allah, tidak kita harus memutuskan bercerai, kan nanti kita bisa darah tinggi lah, darah tinggi, stroke lah, macam. Jadi cobalah Anda, kalau betul-betul Anda mengamalkan tauhid sufi, tauhid. Jadi pengamalan tersufi, ilmu, amal, hak, dan syukur untuk melahirkan makna. Al-Makrifatu Ra'su Malik. Makrifat ini adalah Ra'su Malik, modalku. Al-Makrifatu istiqami. Makrifatu istiqamahku, ketetapan dalam batinku. Jadi barangkali demikianlah